Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Widianti dengan nomor induk mahasiswa 2019 10110311451 dan rekan saya Padma Setia Kartika dengan nomor induk mahasiswa 2019 10110311447. Di sini saya dan rekan saya akan menyampaikan atau membahas materi seputar tentang apa itu hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Serta kami juga menyertakan kasus mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Langsung saja untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu tindak pidana korupsi. Untuk pengertiannya, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio corruptus, yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris menjadi corruption atau korup, Prancis menjadi corruption, dan Belanda koruptif atau korupti. Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu menjadi korupsi. Dan untuk tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab 2 pada pasal 2 sampai 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai pasal 5 sampai dengan pasal 12. Pada pasal 5, misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan. Dan untuk tindak pidana, ada pun unsur-unsurnya yang dapat dibedakan. Setidak-tidaknya ada dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang undang-undang dan dari sudut teoritis berdasarkan pendapat para ahli. Di antaranya Muljanto, Ertresna, Vos-Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Muljanto, unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang boleh dilarang. Yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan, tapi tidak dipisahkan dari orangnya. Ancaman pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian dari ancaman pidana adalah pengertian umum yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Maka unsur tindak pidana menurut Muljanto harus ada perbuatan yang dilarang atau oleh aturan hukum dan ancaman pidana, yaitu bagi yang melanggar larangan. Selanjutnya, ada unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: pertama, pelaku atau subjek sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai 7. Yang kedua, melawan hukum baik formil maupun material. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Yang keempat, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan.
Untuk selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab korupsi. Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat. Lalu ketidakberesan manajemen, modernisasi, emosi mental, dan gabungan beberapa faktor. Abdullah Hehal Mahua melihat ada 3 faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu yang pertama konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif. Tidak sedikit yang sampai shopping ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup sampai 2 minggu. Nasib 2 minggu berikutnya tergantung dari kreativitasnya masing-masing. Yang salah satu kreativitas tersebut dengan melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah, maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan. Semisal markup dan lain sebagainya. Dan ketiga, yaitu sikap serakah para pejabat. Selanjutnya, akibat-akibat korupsi. David H. Bailey menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi tanpa memperhatikan apakah akibat-akibat itu baik atau buruk bisa dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, akibat-akibat langsung tanpa perantara ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri. Yang kedua, akibat-akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu, dalam hal ini perbuatan korupsi, telah dilakukan. Sementara, akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh korupsi masih menurut Bailey antara lain yang pertama, merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan. Yang kedua, menyebabkan kenaikan biaya administrasi. Yang ketiga, jika dalam bentuk komisi, akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Yang keempat, mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintah. Dan yang kelima, menurunkan martabat penguasa resmi. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan mengenai pidana pencucian uang dan hubungan pidana pencucian uang dengan pidana korupsi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Padma Setia. Pencucian uang adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah, dan dana haram tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, melainkan karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat di mana dana tersebut tersembunyi. Ada 3 pengertian, yakni 1. Dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya. Yang kedua, atas hak kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Yang ketiga, dengan maksud untuk menyumbangkan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Berikutnya, delik pencurian uang dijelaskan pada 1. Tindak pidana pencurian uang dirumuskan di dalam pasal 3 ayat 1, pasal 6 ayat 1, dan pasal 7. Yang kedua, tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencucian uang dirumuskan dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 10A, dan pasal 11. Berikutnya, terdapat 3 tahapan dalam pencucian uang, yakni yang A, placement atau tahapan penyimpanan. Fase ini memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya.
atau secara lebih sederhana agar sumber uang haram tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling umum dilakukan dari placement ini adalah apa yang disebut sebagai smurfing. Yang B, layering atau pelapisan. Selalu terdapat hubungan antara placement dengan layering, yaitu bahwa setiap prosedur placement yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah salah satu bentuk layering. Strategi layering pada umumnya meliputi mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti membelikan kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas atau batu-batu permata yang mahal, dan lain-lain. Yang C, integration atau penggabungan, mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang ke semua perbuatan dalam proses pencucian uang haram ini, memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka, atau untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang menyangkut terutama narkotika atau para pejabat yang korupsi. Penanganan tindak pidana pencucian uang. Yang ke-1, tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan pidana umum. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pidana lainnya, ketentuan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dirumuskan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana A. Korupsi, B. Penyuapan, dan seterusnya sampai dengan huruf Y, yaitu tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Dan selanjutnya tindak pidana korupsi dengan disebutkannya tindak pidana korupsi, kita semua tahu bahwa tindak pidana korupsi termasuk di dalam jenis tindak pidana khusus. Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang selama ini sudah berjalan. Yang B, tindak pidana penyuapan. Apakah tindak pidana penyuapan di sini adalah penyuapan sebagai kualifikasi dari tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 11, pasal 12 huruf A, B, C, dan D, dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya akan menjelaskan hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan secara yang luar biasa. Selain mengambil hak-hak sosial ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut. Sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang
dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu hasil dari korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, cukai, penggelapan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menuntut hukum Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka undang-undang tersebut jelas terkait dengan undang-undang pemberantasan pidana korupsi, undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini berarti bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membuat bekerjanya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal tindak pidana yang memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang diantaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak asal dikarenakan korupsi, penyuapan narkotika, penyelundupan tenaga kerja, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih disebut sebagai tindak pidana asal, sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Untuk yang terakhir, kami memberikan contoh kasus dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dan kasus yang kami ambil atau kami jadikan contoh yaitu dari kasus Muhammad Nazarudin yang telah melakukan korupsi Wisma Atlet dan gratifikasi pencucian uang. Muhammad Nazarudin merupakan politisi Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009 hingga 2014 dari Partai Demokrat dengan daerah pemilihan Jawa Timur. Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, pada tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games ke-26 dan kasus gratifikasi pencucian uang. Nazarudin ditengarai meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka, hingga akhirnya tertangkap di Cartagena de Indias, Kolombia. Nazarudin didakwa MA 7 tahun penjara. Tahun 2016, Nazarudin juga didakwa mengenai gratifikasi dan pencucian uang melalui berbagai perusahaan miliknya dan divonis 6 tahun. Akumulasi hukumannya yaitu 13 tahun sampai 2025. Untuk korupsi Wisma Atlet, pada tahun 2012, tanggal 20 April, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 4 tahun 10 bulan dan denda 200 juta rupiah kepada Nazarudin. Di persidangan, Nazarudin terbukti menerima suap sebesar 4,6 miliar rupiah berupa 5 lembar cek yang diserahkan manajer pemasaran PT Duta Geraha Indah atau DGI, Muhammad L. Idris kepada 2 pejabat bagian keuangan grup Permai, yaitu Yulianis dan Oktarina Furi.
Cek tersebut disimpan di dalam berangkas perusahaan. Nazar juga dinilai memiliki andil pembuat PT DGI menang lelang proyek senilai 191 miliar di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazarudin dari 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun penjara. MA juga menambahkan hukuman denda untuk Nazarudin dari 200 juta menjadi 300 juta. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menyatakan Nazarudin terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. MA menilai Nazarudin terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sesuai dakwaan pertama, jika di pengadilan tingkat pertama Nazarudin hanya terbukti menerima suap saja. Menurut MA, dia secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan. Lalu selanjutnya, gratifikasi dan pencucian uang. Pada 15 Juni 2016, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap mantan anggota DPR RI, Muhammad Nazarudin. Nazarudin juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar subsidiar 1 tahun kurungan. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Nazarudin terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi dan pencucian uang, sebagaimana dakwaan ke-1 primer, dakwaan kedua dan ketiga, ujar Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki di Pengadilan Tipikor Jakarta. Beberapa pertimbangan yang memberatkan antara lain Nazarudin dianggap tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Selain itu, hasil uang yang dikorupsi dalam jumlah besar. Sementara itu, hal yang meringankan, yakni Nazarudin telah dipidana dalam kasus korupsi, mempunyai tanggungan keluarga dan berstatus justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut agar Nazarudin dihukum 7 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 1 tahun. Selain itu, menuntut agar harta milik Nazarudin senilai lebih kurang 600 miliar yang termasuk dalam pencucian uang dirampas untuk negara. Nazarudin didakwa menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai 40,37 miliar rupiah. Saat menerima gratifikasi, ia masih berstatus sebagai sebagai anggota DPR RI. Nazar juga merupakan pemilik dan pengendali Anugerah Group yang berubah nama menjadi Permai Group. Nazarudin juga didakwa melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah saham di berbagai perusahaan yang uangnya diperoleh dari hasil korupsi. Pembelian sejumlah saham yang dilakukan Nazarudin dilakukan melalui perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia, menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Group, kelompok perusahaan milik Nazar. Berdasarkan surat dakwaan, sumber penerimaan keuangan Permai Group berasal dari fee dari pihak lain atas jasanya mengupayakan sejumlah proyek yang anggarannya dibiayai pemerintah. Dari uang tersebut, salah satunya Nazarudin membeli saham PT Garuda Indonesia sekitar tahun 2011 dengan menggunakan anak perusahaan Permai Group. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan vonis penjara terhadap Nazarudin tidak dipotong masa tahanan. Nazarudin memang telah berada di dalam tahanan atau putusan pengadilan dalam dakwaan yang berbeda. Nazarudin dinilai melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 65 ayat 1 KUHP. Selain itu, Nazarudin dinilai melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 65 ayat 1 KUHP. Pasal 3 ayat 1 huruf A, C, dan E, UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 25 tahun 2003. Pasal 55 ayat 1 ke 1, pasal 65 ayat 1 KUHP. Untuk akumulasi hukuman, Jaksa KPK Krisno Anto Wibowo mengatakan vonis tersebut bersifat akumulasi. Dengan demikian, setelah Nazarudin selesai menjalani 7 tahun penjara, ia akan melanjutkan menjalani pidana penjara selama 6 tahun berikutnya. Nazarudin baru menjalani sekitar 4 tahun dari vonis 7 tahun penjara dalam putusan pertama. Diperkirakan Nazarudin baru benar-benar bebas pada tahun 2025. Terima kasih, sekian penjelasan dari kami mengenai materi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.